Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Suhra, Nursyam, Seli Ananda, Nurul Hidayah, Nurfadilah, dan Amsura dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai tren dan isu dalam pengembangan model pembelajaran matematika. Mata kuliah Tren dan Isu dalam Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Neni Indrawati, SPD, MPD. Adapun subpokok materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian model pembelajaran. Yang kedua, isu-isu pada pembelajaran matematika. Yang terakhir, model pembelajaran matematika yang tren masa kini. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Isu-isu dalam pembelajaran matematika. Kompetensi yang dimiliki siswa kurang, matematika yang masih terlalu abstrak atau tidak kontekstual, kemandirian siswa yang masih tergolong rendah, siswa tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Contoh-contoh soal dan soal-soal latihan yang masih sangat sederhana dan membosankan. Jam pelajaran yang tidak efektif, kompetensi yang dimiliki guru kurang, dan tidak adanya bahan ajar atau LKS yang memacu perkembangan berpikir siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah suatu metode pembelajaran di mana proses belajar tatap muka berpadu dengan pembelajaran online secara harmonis. Pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran konvensional yang sampai saat ini masih digunakan berpusat pada peserta didik. Penyampaian informasi atau pengetahuan dilakukan dalam suatu ruang kelas. Sedangkan pembelajaran online atau belajar mandiri adalah peserta didik secara mandiri dapat belajar dengan mengakses informasi atau materi pembelajaran melalui internet secara online. Adapun tujuan model pembelajaran blended learning yaitu untuk memperoleh pembelajaran terbaik dengan cara mengkombinasikan berbagai keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara virtual atau secara online. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu penyampaian bahan ajar secara konsisten. Yang kedua, serius dalam penyelenggaraan blended learning supaya siswa menjadi cepat mandiri. Yang ketiga, bahan ajar harus selalu mengalami perbaikan atau update. Yang keempat, alokasi bisa dimulai dengan 75% pembelajaran daring. Yang kelima, alokasi 25% di poin keempat bisa digunakan untuk penyelenggaraan remedial. Dan yang terakhir, penyelenggaraan blended learning diperlukan kepemimpinan untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, kita masuk pada unsur-unsur model pembelajaran blended learning. Yang pertama yaitu tatap muka, kedua belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, keempat tutorial, yang kelima kerjasama, dan yang terakhir evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran blended learning. Kelebihan model pembelajaran blended learning yang pertama yaitu lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Yang keempat, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik leluasa mempelajari materi secara online. Yang keenam, guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka.
Yang ketujuh, guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet. Yang kedelapan, dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan. Yang kesembilan, hasil belajar lebih optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran blended learning, yang pertama yaitu sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran. Yang keempat, guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Model pembelajaran selanjutnya yakni model mobile learning. Mobile learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi. Pada konsep pembelajaran tersebut, mobile learning membawa manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Pada pembelajaran matematika, salah satu contoh aplikasi model mobile learning yang dapat digunakan adalah aplikasi GeoGebra, khususnya dalam materi SPLDV. GeoGebra sebagai media pembelajaran digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan agar proses belajar antara guru dan siswa dapat berlangsung secara mudah. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengerjakan atau memvisualisasikan sistem penyelesaian SPLDV. Aplikasi GeoGebra diperoleh dengan cara proses download secara gratis melalui smartphone atau Android yang siap pakai. Pembelajar dengan bantuan media teknologi atau mobile learning memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi siswa karena belajar menjadi lebih mudah dan cepat. Karakteristik mobile learning. Mobile learning memiliki karakteristik diantaranya sebagai berikut. Menggunakan perangkat mobile, memanfaatkan perangkat dan teknologi komunikasi bergerak, praktis dibawa kemanapun. Peran guru adalah jembatan penghubung, pendukung atau fasilitator atau untuk memberikan bimbingan dalam belajar. Ketersediaan materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. Pengguna mobile learning tidak terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran mobile learning. Yang pertama, dapat digunakan dimanapun pada waktu kapanpun. Yang kedua, kebanyakan device bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga PC desktop. Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop. Dan yang terakhir, diperkirakan dapat mengikut sertakan lebih banyak pembelajar karena mobile learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan dari mobile learning yaitu yang pertama, keterbatasan pada alat, dan yang kedua, pembelajar lebih banyak memanfaatkan mobile learning pada waktu luangnya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model pembelajaran Think, Pair, Share. Nah, model pembelajaran Think, Pair, Share merupakan suatu model pembelajaran yang kooperatif yang berguna untuk mempengaruhi pola interaksi para siswa. Model Think, Pair, Share atau berpikir berpasangan ini pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan teman-temannya di Universitas Maryland pada tahun 1997. Model pembelajaran
Think, Pair, and Share efektif untuk membuat pola pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Nah, ada 3 ciri utama dalam model pembelajaran ini, yaitu think. Think maksudnya adalah berpikir secara individual, di mana siswa diberi kesempatan untuk berpikir mengenai jawaban mereka. Dan yang kedua yaitu pair atau berpasangan dengan teman. Siswa akan diminta berpasangan bersama teman-temannya untuk berdiskusi mengenai hasil jawaban mereka. Dan yang terakhir yaitu share atau berbagi. Hasil jawaban akan dibagikan kepada pasangan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua kelompok lebih memahami mengenai masalah dan cara penyelesaiannya. Di dalam model pembelajaran Think, Pair, Share ini ada 5 tahap yang harus dilakukan. Nah, tahap pertama yaitu tahap pendahuluan, di mana di tahap pendahuluan ini guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan, kemudian memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Tahap kedua yaitu tahap think, di mana guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi. Selanjutnya, guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS kepada seluruh siswa. Dan selanjutnya, siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap pair, di mana siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan. Tahap keempat yaitu tahap share. Tahap share di mana satu pasangan siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru. Dan tahap terakhir yaitu tahap penghargaan. Di tahap penghargaan ini, siswa dinilai secara individu dan kelompok. Selanjutnya, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think, Pair, Share, di mana kelebihannya yaitu peserta didik bisa lebih proaktif dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, rasa tanggung jawab siswa bisa terbangun, seperti saat menjawab dan mengutarakan sebuah pertanyaan. Yang ketiga, hubungan antar siswa bisa terbangun. Dan keempat, cepat dalam membuat grup belajar karena hanya terdiri dari 2 individu atau hanya berpasangan saja. Dan yang terakhir, rasa percaya diri siswa terbangun karena mereka dilatih berbicara di depan kelas. Kemudian, kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajar sangat banyak. Yang kedua, gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam grup hanya berdua. Yang ketiga, bila terdapat siswa yang terlalu bergantung kepada pasangannya. Dan yang keempat, bila dalam tahap diskusi terdapat masalah, tidak ada yang menengahi. Model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Langkah-langkah CTL atau sintak dari CTL yaitu ada 7. Yang pertama, konstruktivisme. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, menemukan. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, bertanya. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat itu masyarakat belajar. Ciptakan masyarakat belajar dalam artian belajar dalam kelompok. Yang kelima yaitu pemodelan. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang
keenam yaitu refleksi. Kita lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya. Lakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. Kita masuk ke dalam komponen CTL. Komponen CTL itu yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau makin meaningful connection. Keterkaitan yang mengarah pada makna adalah jantung dari pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Ketika siswa dapat mengaitkan isi mata pelajaran akademik, ilmu pengetahuan, atau sejarah dengan pengalamannya sendiri, mereka menemukan makna dan memberi mereka alasan untuk belajar. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti atau doing significant works. Ini menekankan bahwa semua proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas harus punya arti bagi siswa, sehingga siswa itu dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu belajar yang diatur sendiri atau self-regular learning. Pembelajaran yang diatur sendiri di sini pembelajaran yang aktif, mandiri, melibatkan kegiatan menghubungkan masalah ilmu dengan kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang berarti bagi siswa. Yang keempat itu bekerja sama atau collaboration. Siswa dapat bekerja sama. Di sini guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu bekerja secara efektif dalam kelompok mereka, bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam saling berkomunikasi dalam kelompok. Yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif atau critical dan creative thinking. Pembelajaran kontekstual membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis atau berpikir kreatif. Berpikir kritis itu kecepatan nalar secara teratur, kecepatan sistematis, dan menilai, memecahkan, menarik keputusan, memberi keyakinan, dan menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah. Sedangkan berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, ketajaman pemahaman, dan mengembangkan sesuatu. Komponen CTL yang keenam yaitu mengasuh atau memelihara pribadi sendiri atau nurturing individual. Dalam pembelajaran siswa kontekstual, siswa hanya mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, tetapi juga aspek kepribadian, integritas pribadi, sikap, minat, tanggung jawab, disiplin, motivasi prestasi, dan lain sebagainya. Guru dalam pembelajaran kontekstual berperan sebagai mentor atau konselor. Tugas kegiatan yang dilakukan siswa harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Yang ketujuh yaitu mencapai standar tinggi, reaching high standard, yaitu pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal, mencapai keunggulan excellent. Tiap siswa mencapai keunggulan asalkan dibantu oleh gurunya dalam menemukan potensi dan kekuatannya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan penilaian otentik atau Aizen Authentic Assessment. Itu penilaian otentik menantang para siswa untuk menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Penilaian otentik tersendiri itu merupakan antitesis dari ujian standar. Penilaian otentik memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil mempertunjukkan apa yang mereka pelajari.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari model sendiri ini, yang pertama kelebihannya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa sehingga terlibat aktif dalam PMB. Siswa dapat bekerja. Yang kedua, siswa dapat berpikir kreatif dan dalam mengumpulkan data, memahami isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Dan ketiga yaitu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yaitu keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, tidak ditentukan oleh guru. Kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Keenam, membantu siswa bekerja efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir, terbentuk sikap kerjasama antar individu maupun kelompok. Selain mempunyai kelebihan, model pembelajaran CTL ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa pandai. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswa berbeda-beda sehingga guru kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena menggunakan waktu yang agak lama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CCL akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. Yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Dan yang terakhir, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL akan terus tertinggal dan sulit untuk mempelajari ketertinggalan karena dalam pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang keenam, tidak setiap siswa dapat mudah menyesuaikan dengan diri dan mengembangkan kemampuan dimiliki dengan menggunakan model CTL ini. Yang keenam, kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan siswa memiliki kemampuan intelektual tinggi, namun sulit untuk mengaplikasikan dalam bentuk lisan, akan mengalami kesulitan sebab CTL ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Yang ketujuh, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Dan yang terakhir, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini peran hanya sebagai pengarah dan pembimbing karena lebih menuntut untuk siswa lebih aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan baru di lapangan. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum.